Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 13 yang terdiri dari saya sendiri, Vivin Fatima Zahra, dan rekan saya Fazia Miskatu Zahra. Kami akan menyampaikan materi tentang buah atau fruktus. Nah, pembentukan buah itu awalnya terjadi karena adanya penyerbukan pada bunga yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Nah, pada peristiwa pembuahan ini, bakal buah atau nama lainnya itu ovarium nanti akan tumbuh jadi buah. Di dalam ovarium itu terdapat ovulum yang merupakan bakal biji yang nantinya akan tumbuh menjadi biji. Nah, pada umumnya segera sesudah terjadi penyerbukan dan pembuahan bagian-bagian bunga atau selain bakal buah segera menjadi layu dan gugur, sehingga dari putik hanya bakal buahnya saja yang tumbuh, sebab tangkai dan kepala putika juga gugur seperti bagian-bagian lain dari bunga. Kadang-kadang, bagian bunga yang lain ada yang tidak gugur, tetapi ikut tumbuh, serta tinggal pada buah itu sendiri. Nah, keadaan demikian ini juga tidak mengubah bentuk dan sifat buah, serta tidak merupakan suatu bagian buah yang penting. Buah tersusun dari perikarp dan seed atau biji. Dinding buah atau perikarp memiliki 3 lapisan sebagai berikut, yaitu exokarp yang merupakan bagian yang atau lapisan yang paling luar, sedangkan mesokarp atau lapisan tengah yang biasanya tersusun dari jaringan parenkim, kemudian ada endokarp yang merupakan lapisan paling dalam. Buah diklasifikasikan menjadi buah sejati dan buah semu. Nah, nanti buah semu dan sejati ini terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Buah sejati itu ada buah sejati tunggal. Kalau buah sejati tunggal itu adalah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Di dalam buah ini dapat terisi satu atau beberapa biji. Juga dapat tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan. Contohnya buah mangga atau Mangifera indica yang punya satu ruangan dan satu biji. Jadi jika ini dibelah, kita dapat melihat buah mangga yang hanya memiliki satu biji. Kemudian ada buah papaya atau karika papaya yang terjadi dari beberapa daun buah. Nah, dia ini memiliki satu ruang, tapi bijinya banyak. Nah, kalau ini adalah buah durian atau Duriozi betinus yang terdiri dari beberapa daun buah, mempunyai beberapa ruang, dan tiap ruang itu terdapat beberapa biji. Kemudian ada buah sejati ganda, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain, dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Contohnya adalah buah cempaka atau Misselia campaka-beil. Ini contohnya buah cempaka. Nah, kemudian ada buah sejati majemuk, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga majemuk, yang masing-masing mendukung satu bakal buah, dan setelah menjadi buah ini tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak jadi satu buah saja. Contohnya ini adalah buah pandan. Kemudian, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada buah semu atau buah tertutup. Buah semu atau buah tertutup adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian yang lain dari bunga, yang kemudian jadi bagian utama buah itu sendiri. Hal ini mungkin karena lebih besar, lebih menarik perhatian, dan seringkali merupakan bagian buah yang bermanfaat dapat dimakan, sedang buah yang semuanya kadang-kadang berbeda. Macam-macam buah semu itu ada buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah, dan pada buah ini selain bakal buah ada pula bagian lain dari bunga yang ikut membentuk buah. Contoh itu pada jambu monyet yang tampak sebagai buah dan dapat dimakan, sebenarnya tangkai bunga yang membesar. Nah, ada lagi yang kedua itu ada buah tumbukan. Buah yang sebenarnya dilindungi oleh kelopak yang tumbuh terus, jadi buahnya ini ada di dalam bunga. Nah, yang kedua itu ada buah semu ganda, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain, dan masing-masing tumbuh menjadi buah. Selain itu juga ada bagian lain pada bunga yang ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang menggolok serta kerap kali yang berguna. Contoh itu ada buah arbe. Nah, yang ketiga ada buah semu majemuk, yaitu buah semu yang terjadi dari bunga majemuk.
yang dari luar seluruhnya tampak seperti satu buah. Contohnya itu ada buah keluwi dan buah nangka yang terjadi dari ibu tangkai bunga yang tebal, sekar berdaging, beserta daun-daun dan bunga yang ujung-ujungnya kali. Nah, ada klasifikasi buah berdasarkan boleh sebut. Ada klasifikasi buah berdasarkan jumlah unsurnya. Nah, ada buah sederhana, yaitu buah yang berkembang dari satu ovari. Buah sederhana dikelompokkan lagi menjadi yang pertama itu ada buah sederhana berdaging atau perikarpnya ini berdaging. Nah, tipe buah demikian dapat dikelompokkan lagi menjadi misal ada yang pertama itu strawberry, misal pada buah tomat. Nah, yang kedua itu ada tipe drupe, misalnya pada buah zaitun atau buah peach atau buah cherry dan buah plum. Nah, yang ketiga itu ada tipe pom, misalnya pada buah apel. Nah, yang keempat ada tipe hesperidium, misalnya pada buah jeruk. Nah, yang kelima itu ada tipe pepo, misalnya buah tanaman yang tergolong dalam famili Cucurbitaceae. Nah, ini adalah pada mentimun. Nah, yang kedua itu ada buah sederhana tidak berdaging atau perikarpnya ini kering. Nah, buah sederhana tidak berdaging ini dapat diklasifikasikan menjadi buah. Yang pertama itu ada golongan Seiken, yaitu dia ini membuka dan menyebarkan biji pada saat matang yang dapat dikelompokkan lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tipe legumnya atau bolong, misalnya pada kacang-kacangan kayak kacang tanah atau kacang polong. Nah, yang kedua itu ada tipe polycycle, misalnya pada bunga peony dan hevea. Nah, yang ketiga itu ada tipe kapsul, misalnya pada buah eucalyptus sp. Nah, yang keempat ada tipe silicui, misalnya pada buah muskat. Nah, yang kedua ini ada golongan Ingensiken. Nah, dia ini golongan ini tidak membuka dan tidak menyebarkan biji pada saat matang, yang dapat dikelompokkan lagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada tipe Aden, misalnya pada bunga matahari. Lalu ada tipe Caryopsis, misalnya pada buah jagung. Selanjutnya ada tipe Nut, misalnya pada buah hazelnut. Nah, dan terakhir itu ada tipe Samara, misalnya pada buah maple. Nah, klasifikasi buah selanjutnya itu ada buah majemuk. Buah majemuk itu buah yang berasal dari beberapa ovari dari beberapa bunga, lalu menyatu menjadi satu mangsa. Contoh buah tipe ini misalnya pada tanaman nanas. Berdasarkan asal tanaman buah-buahan, maka tanaman dapat dikelompokkan menjadi 2 sumber, yaitu ada tanaman buah subtropik. Nah, tanaman buah subtropik umumnya berasal dari daerah antara 230 sampai 400 lintang. Contoh ada kesemak sama buah kir. Nah, yang kedua itu ada tanaman subtropik. Tanaman buah subtropik berasal dari daerah khatulistiwa sampai 230 lintang. Contoh itu ada buah rambutan, durian, manggi, duku, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.